Cerita dimulai dari kita melihat Zeke berlari di hutan. Zeke sedang melarikan diri dari anjing-anjing pemburu. Ketika Zeke berbalik, dia melihat bahwa anjing-anjing pemburu itu sudah mengejarnya. Sinyal flare yang ditembakkan sebelumnya merujuk pada jerat mutlak yang memberitahu anggota anjing-anjing pemburu bahwa mereka harus membunuh bahaya itu tidak peduli apapun yang terjadi. Dengan flare sebagai pusat, mereka akan mencari dan mengamankan target mereka lalu menjebaknya. Hingga target ditemukan, semua anjing pemburu di area terkait akan terus mencari. Ini adalah metode pembunuhan terstruktur dari anjing-anjing pemburu yang identik dengan hukuman mati. Bahkan Zeke mati karena jerat mutlak ketika dia mencuri artefak yang diinginkan oleh Kaisar. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Zeke sekarang memiliki sistem. Saat Zeke berlari, salah satu anjing pemburu muncul entah dari mana dan mengayunkan pedangnya ke arahnya. Zeke berhasil menghindari serangan itu, tetapi anjing-anjing pemburu lainnya mengejarnya. Pria berambut merah dengan bekas luka dan rekan-rekannya bergegas untuk menyerang Zeke. Zeke mengeluarkan belatinya. Dia yakin bisa mengatasi para pria itu. Zeke menggunakan belatinya untuk memblokir serangan mereka. Segera setelah melakukan ini, Zeke melompat keluar dari tengah mereka dan bergerak di belakang sebuah pohon. Anjing-anjing pemburu tidak terpengaruh. Zeke semakin yakin bahwa pria-pria ini berada di level yang berbeda dibandingkan dengan yang dia temui di gua. Lebih banyak anjing pemburu muncul di belakang Zeke. Mereka mengepungnya dari setiap sudut. Zeke dengan lembut menggaruk kepalanya dan berkata bahwa ini telah menjadi masalah untuknya. Zeke melihat peta mininya untuk melihat posisinya. Berdasarkan kemampuan yang mereka tunjukkan, Zeke yakin bahwa dia akan bisa melarikan diri dari mereka. Namun jika Zeke menggunakan rencananya, dia akan merobohkan upaya yang telah dia lakukan untuk menjebak semua ini pada McCain. Sayangnya, Zeke tidak memiliki banyak pilihan. Zeke tidak ingin menggunakan salah satu kartu truknya di sini. Zeke mengeluarkan sebuah trompet kecil yang dia kenakan sebagai kalung. Zeke meniup trompet itu. Suaranya menggema di seluruh hutan. Anjing-anjing pemburu terkejut melihat ini. Mereka melihat sekeliling. Pemimpin mereka dengan cepat berbalik ke Zeke. Dia melihat Zeke memegang beberapa bom asap. Dia segera memanggil anak buahnya. Dia mengatakan bahwa suara itu adalah sebuah distraksi. Dia memerintahkan mereka untuk menyerang Zeke. Sebelum para pria itu bisa mencapai Zeke, ia menjatuhkan bom asap ke tanah. Zeke tersenyum kepada mereka dan menghilang. Pemimpin mereka meminta mereka untuk tidak panik. Dia berkata bahwa Zeke tidak bisa pergi terlalu jauh selama jerat mutlak masih berlaku. Dia meminta mereka untuk menjaga posisi mereka, memerintahkan mereka untuk mencari Zeke jika mereka melihat gerakan mencurigakan. Pemimpin itu dengan hati-hati melihat sekeliling. Dia tidak bisa merasakan jejak Zeke. Dia bertanya-tanya apakah Zeke berpikir bahwa dia bisa mundur jika dia menghalangi pandangan mereka. Dia juga bertanya-tanya apakah suara yang berasal dari trompet itu memiliki arti. Itu tidak masuk akal baginya. Saat dia memikirkan ini, dia melihat tubuh salah satu anak buahnya melayang di udara. Dia terkejut melihat ini. Ketika dia berbalik, dia melihat sesuatu yang mengejutkan. Dia melihat para barbar. Dia melihat para barbar memukuli anak buahnya. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia yakin bahwa mereka tidak melakukan apapun untuk memprovokasi para barbar. Mungkin mereka bisa menghadapi satu atau dua barbar, namun mereka menyerang dalam jumlah besar. Salah satu anjing pemburu mengeluarkan pedangnya dan memanggil para barbar sebagai brengsek yang tidak beradab. Dia memberitahu mereka bahwa mereka memiliki banyak keberanian untuk mengganggu mereka. Begitu dia mengatakannya, dia mengayunkan pedangnya ke arah barbar. Pedangnya bahkan tidak bisa melukai kulitnya. Pria itu terkejut melihat tangannya bergetar. Barbar itu menghancurkan kepalanya dengan satu pukulan. Pemimpin itu menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat mereka begitu marah. Dia mengerti bahwa mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dengan kekuatan mereka saat ini. Dia mengeluarkan pistol flare dan menembakkan flare ke langit. Dia memberitahu anak buahnya bahwa mereka harus menarik jerat mutlak. Para barbar mengejar anjing-anjing pemburu. Setelah mereka semua meninggalkan area tersebut, Zeke muncul dari tanah. Zeke berkata bahwa trompet itu jauh lebih efektif dari yang dia harapkan. Trompet barbar diciptakan sebagai sarana komunikasi yang efisien selama kekacauan pertempuran. Itu adalah alat perang barbar. Ketika Zeke melihat kalungnya, dia menyadari bahwa
bahwa trompet itu telah patah. Dalam kehidupan sebelumnya, Zeke berhasil mengembangkan hubungan persahabatan dengan suku Mohawkin. Mereka mengajarinya cara membuat dan menggunakan trompet sinyal. Sinyal yang Zeke kirimkan dengan trompet itu adalah untuk memberitahu suku bahwa ada orang luar yang masuk ke tanah suci mereka. Para barbar dianggap sebagai orang yang sederhana dan liar, namun mereka memiliki budaya dan tradisi yang jelas dan mereka hidup dalam peradaban asli mereka. Zeke melepaskan kalungnya. Zeke menyadari bahwa dia hanya bisa menggunakan replika jelek ini sekali. Zeke berlari ke dalam hutan. Dia memutuskan untuk mencari reruntuhan yang asli. Ketika Zeke tiba di pintu masuk reruntuhan, dia bersembunyi di balik beberapa batu. Zeke melihat sesuatu yang mengejutkan. Zeke tidak mengharapkan menghadapi masalah lain hari ini. Di pintu masuk reruntuhan, ada monster dengan banyak kepala yang berjalan-jalan. Sistem memberitahu Zeke bahwa dia telah menemukan Dragonborn yang jatuh dan terkorupsi oleh energi terkontaminasi. Zeke tidak tahu apa itu Dragonborn yang jatuh. Yang Zeke tahu hanyalah bahwa pintu yang menuju reruntuhan berada di samping monster itu. Zeke bertanya kepada sistem apakah bisa membuka pintu itu. Sistem mengkonfirmasi permintaannya dan terhubung ke rumah Raja Pahlawan Kaisar. Sistem memberitahu Zeke bahwa sekarang akan membuka rumah Raja Pahlawan Kaisar. Saat sistem mengatakannya, pintu mulai bergerak ke atas. Dragonborn itu juga melihat ini dan berteriak ketika melihatnya. Zeke menyadari bahwa monster itu sekarang dalam keadaan siaga tinggi. Zeke tahu bahwa dia tidak bisa berjalan melewatinya. Zeke memutuskan untuk menggunakan seni membunuh naga. Zeke menyerang monster itu menggunakan langkah tanpa bayangan dari seni angin untuk menciptakan banyak bayangan. Setelah Dragonborn itu menyerang bayangan-bayangan tersebut, Zeke memutuskan untuk melewati pintu masuk setelah mengganggu pandangan monster dengan langkah bayangannya. Sebelum Zeke bisa mencapai pintu, salah satu kepala monster itu muncul di sampingnya dengan mulut terbuka, mendorong Zeke kembali. Zeke meraih pedangnya dan menggunakan ayat pertama dari bab 7 seni membunuh naga yang dikenal sebagai pemisahan kepala naga untuk memotong salah satu kepalanya. Darah monster itu memercik ke arahnya. Zeke menyadari bahwa darah itu bersifat asam, faktor penyembuhannya dengan cepat aktif. Zeke menyadari bahwa dia mengenal monster itu yang memiliki darah asam dan kepala 9. Ini adalah monster yang bahkan gurunya hampir tidak bisa ditaklukkan dalam kehidupan sebelumnya. Monster ini adalah Hydra, naga berkepala 9. Zeke memutuskan untuk menghadapi Hydra. Di adegan berikutnya, kita melihat Hydra mencoba menggigit Zeke. Zeke berdiri teguh dengan pedangnya. Monster itu mendorongnya menjauh dengan tubuhnya yang besar. Zeke terhempas ke tanah. Dia menggunakan pedangnya untuk menopang dirinya. Zeke tidak percaya bahwa dia berjuang seburuk ini. Di zaman di mana naga telah punah, monster Dragonborn dikatakan sebagai yang terdekat dengan naga. Serangan Zeke sama sekali tidak terpengaruh pada monster itu. Tidak peduli seberapa banyak dia memotongnya, monster itu segera sembuh. Ini cukup membuat frustasi bagi Zeke. Dia menyadari bahwa Hydra terlalu kuat untuk dirinya yang sekarang. Zeke memperhatikan bahwa dia berada sekitar 30 meter dari pintu. Zeke mengarahkan pedangnya ke bawah dan memerintahkan sistem untuk menutup pintu. Sistem mengkonfirmasi permintaannya dan memberitahukan bahwa ia akan menutup pintu rumah Raja Pahlawan Kaisar. Pintu mulai perlahan-lahan menutup. Zeke menekan pedangnya ke tanah dan melepaskan sedikit energi. Kepala-kepala monster itu perlahan-lahan mengelilinginya. Zeke menyeret pedangnya di tanah dan menggunakan bentuk kelima dari seni angin yang dikenal sebagai pemisah angin. Zeke menggunakan teknik itu untuk melancarkan serangan yang memotong salah satu kepala Hydra. Zeke berhasil membersihkan jalan untuk dirinya sendiri. Dia dengan cepat berlari menuju pintu. Zeke memutuskan untuk menyerah pada monster itu dan melewati pintu sebelum tertutup. Hydra melihat rencana Zeke. Dengan cepat menyerangnya dengan banyak kepala. Zeke dengan hati-hati menggunakan pedangnya untuk menahan pintu dan melewatinya. Zeke segera berbalik untuk melihat apa yang terjadi pada Hydra. Dan begitu dia melakukannya, salah satu kepala monster itu melewati pintu dan menggigit tangannya. Zeke menggertakkan giginya untuk menahan rasa sakit. Dia tidak mengharapkan ini. Hydra menggunakan bagian dari lehernya untuk menekan pintu. Dua dari kepalanya berhasil masuk ke reruntuhan. Zeke tidak berpikir bahwa Hydra akan mengikutinya ke sini. Karena kepala itu menggenggam tangannya, Zeke menambahkan ether ke pedangnya dan menggunakannya
kekuatannya untuk memotong kepala itu. Sementara Zeke berada di udara, lengannya mulai beregenerasi. Salah satu kepala mengeluarkan gas beracun ke arahnya. Sistem memberitahukan bahwa Zeke telah diracuni oleh Hydra. Zeke menambahkan ether ke pedangnya dan mengaktifkan manifestasi jiwa. Zeke menggunakan lacarete untuk memotong kepala yang meracuni dirinya. Zeke dengan mudah memotongnya. Sayangnya baginya masih ada satu kepala yang tersisa. Zeke bernapas berat. Dia cukup kelelahan. Kepala itu menyerangnya saat Zeke bernapas berat. Karena dia lelah, Zeke memutuskan untuk menggunakan salah satu keterampilan drakonian miliknya. Zeke mengaktifkan martabat naga. Zeke menggunakannya untuk menciptakan gambaran menakutkan dari seekor naga. Dengan ekspresi mengerikan di wajahnya, Zeke meminta monster itu untuk pergi jika tidak ingin dihancurkan. Hydra bisa merasakan kekuatan menakutkan Zeke dan menjadi ketakutan. Monster itu dengan cepat mundur dan meninggalkan ruangan dengan sendirinya. Zeke tidak menyangka bahwa martabat naga akan berfungsi pada Dragonborn. Zeke menyadari bahwa seharusnya dia mengujinya lebih awal. Zeke bertanya-tanya mengapa dirinya begitu lelah. Zeke tahu bahwa stamina tak terbatasnya aktif. Zeke bertanya-tanya apakah ini disebabkan oleh racun. Sebuah jendela status muncul di depannya saat Zeke berpikir memberitahukan bahwa Zeke telah menakut-nakuti Dragonborn yang jatuh dan menanyakan apakah Zeke akan mengaktifkan kontrol drakonik untuk menaklukkan targetnya. Zeke terkejut mendengar bahwa dia telah menakut-nakuti monster itu. Zeke bertanya-tanya apakah dia berhasil menakut-nakuti monster itu dengan martabat naga. Dia tidak bisa percaya bahwa dia memiliki kesempatan untuk menaklukkan monster kuat ini. Zeke memutuskan untuk mencobanya, tetapi Zeke segera kecewa. Sistem itu memberitahukan bahwa dia kekurangan otoritas administrator yang diperlukan untuk dapat menaklukkan Dragonborn dan memberitahukan bahwa Zeke telah gagal menaklukkan targetnya. Zeke berdiri. Zeke berkata bahwa dia menantikannya. Zeke menyadari bahwa akan aneh jika keterampilan curang seperti ini tidak memiliki batasan. Saat Zeke memikirkan ini, dia merasakan rasa sakit yang besar. Sistem memberitahukan bahwa racun Hydra telah melampaui tingkat berbahaya. Zeke jatuh ke tanah. Dia tidak bisa percaya bahwa faktor penyembuhannya tidak bekerja pada racun itu. Zeke percaya bahwa pasti ada cara untuk mengatasi ini. Dia teringat bahwa glutoni dapat mengkonsumsi kemampuan garis keturunan. Karena ini adalah racun yang sangat kuat, Zeke yakin bahwa monster itu pasti memiliki kemampuan garis keturunan yang melibatkan ketahanan terhadap racun. Zeke dengan cepat mengaktifkan glutoni. Bayangan keluar dari tubuhnya dan memakan kepala Hydra yang telah dia potong. Setelah bayangan selesai mengkonsumsi kepala Hydra, sistem memberitahu Zeke bahwa peringkat glutoni telah meningkat setelah menyerap kehidupan dari bentuk kehidupan target eliminasi. Glutoni meningkat dari tingkat pemula ke tingkat ahli. Zeke memulihkan energinya yang berkurang. Sistem memberitahu Zeke bahwa dia telah menyerap kemampuan garis keturunan dari Hydra dan memberitahukan bahwa Zeke hanya mengkonsumsi sebagian sehingga Zeke memperoleh konstitusi yang tidak lengkap. Zeke sekarang memiliki ketahanan terhadap racun. Berkat efek konstitusi ketahanan racun, racun Hydra dinetralkan. Zeke tersenyum dan mengangkat kepalanya. Menurut sistem, konstitusi ketahanan racun memberinya kekebalan terhadap sebagian besar racun dan akan menetralkan sebagian besar racun. Zeke menyadari bahwa dia tidak perlu khawatir tentang racun lagi. Di samping itu, glutoni yang sudah lama tidak meningkat akhirnya naik. Zeke bertanya-tanya apakah ini karena dia menyerap bentuk kehidupan target eliminasi. Menurut sistem, bentuk kehidupan target eliminasi adalah monster yang ditunjuk oleh sistem untuk ditaklukkan. Zeke akan diberikan hadiah tambahan untuk menaklukkan monster semacam itu. Zeke memutuskan untuk melanjutkan misinya. Dia masuk ke dalam reruntuhan. Raja pahlawan Kaisar adalah sosok legendaris yang setengah manusia setengah peri. Dia lahir dari seorang petapa bijak dan raja peri. Seperti pahlawan lainnya, kehidupan Kaisar sulit sejak lahir. Kaisar terpisah dari orang tuanya karena rencana seorang penyihir jahat. Dia ditinggalkan di sebuah hutan. Seekor serigala suci mengasuh Kaisar yang muda, kesepian, dan menangis yang ditinggalkan jauh di dalam hutan dan membesarkannya. Berkat serigala itu, Kaisar dapat tumbuh dengan aman. Kaisar menyelamatkan manusia yang tertindas dan menciptakan sebuah kerajaan di benua tengah yang dikhususkan hanya untuk manusia. Kerajaan ini dikenal sebagai Kronos. Setiap orang di benua ini
ini tahu bagaimana legenda kaisar dimulai. Saat ini hampir tidak ada dokumen yang tersisa dari waktu itu. Hal ini menjadikan cerita kaisar sebuah legenda. Namun bukti bahwa Raja Kaisar dengan kerajaan Kronos benar-benar ada tepat berada di depan Zeke. Saat melihat istana-istana megah, Zeke menyadari bahwa tempat itu lebih kecil dibandingkan dengan apa yang dia lihat di buku. Zeke tidak menyangka bahwa reruntuhan kaisar adalah kerajaan Kronos itu sendiri. Ketika Zeke tiba di pintu masuk, dia melihat sebuah pintu besar. Zeke menyadari bahwa rumah pembunuh naga juga seperti ini. Sistem membantunya membuka pintu besar itu. Ketika Zeke melangkah masuk, dia melihat sebuah batu besar yang bersinar di tengah ruangan. Zeke berjalan mendekati batu itu. Dia percaya bahwa batu itu mengandung teknik rahasia dari kaisar. Sebelum Zeke bisa menyentuh batu itu, sistem memberitahunya bahwa sebuah misi yang terkait dengan teknik rahasia Raja Pahlawan Kaisar telah dimulai. Zeke terkejut melihat ini. Sistem memberitahukan bahwa dia tidak bisa meninggalkan area tersebut sampai Zeke menyelesaikan misi yang terkait. Begitu sistem mengatakannya, pintu terkunci. Sistem meminta Zeke untuk memperoleh kebijaksanaan kaisar dari sisa-sisa keberadaannya yang tertinggal di reruntuhan. Tidak ada batas waktu untuk misi ini, dan Zeke akan diberikan air mata Raja Pri sebagai hadiah. Zeke terkejut melihat apa hadiahnya. Zeke teringat bahwa ibu kaisar adalah sosok yang mengabulkan keinginan manusia. Zeke tidak bisa percaya bahwa dia akan mendapatkan air mata Raja Peri. Meskipun Zeke tidak tahu bagaimana cara menggunakan harta ini, dia tahu bahwa itu adalah harta tingkat atas. Zeke bertanya kepada sistem bagaimana cara memperoleh kebijaksanaan tersebut. Sistem mengkonfirmasi permintaannya dan mulai mengekstrak data dari perangkat rekaman video sihir. Sistem menemukan entry 546 catatan video sihir kaisar. Ada 12 entry dalam 546 yang sesuai dengan permintaan Zeke. Sistem memutuskan untuk memutar video pertama di antara 12 entry video sihir tersebut. Sistem mendeteksi bahwa bahasa yang digunakan dalam video adalah bahasa Kronos kuno yang sudah tidak digunakan lagi. Sistem menerjemahkan bahasa tersebut ke dalam bahasa benua tengah yang dipahami Zeke. Begitu sistem melakukannya, peringkat itu memunculkan video seorang pria. Ini adalah pria legendaris Raja Pahlawan Kaisar. Di awal video, Kaisar berkata bahwa sebuah pedang hanyalah sebuah pedang. Kaisar mengatakan bahwa para lelaki tua yang pikun yang bahkan tidak tahu cara mengayunkan pedang selalu mengeluarkan omong kosong semacam ini. Segera setelah Kaisar mengatakannya, Kaisar menyadari bahwa perangkat rekamannya bergetar. Dia meminta seseorang yang bernama Selturn untuk membangkitkan dirinya. Kaisar memberitahukan bahwa perangkat itu bergetar. Zeke dengan cepat teringat bahwa Selturn adalah pria yang dikenal sebagai kesatria paling setia Kaisar. Kaisar bertanya tentang apa yang perlu dilakukan untuk mengayunkan pedang dengan baik. Kaisar mengatakan bahwa seseorang tidak perlu melakukan banyak hal. Mereka hanya perlu sering mengayunkan pedang mereka dengan semangat. Kaisar bertanya kepada Zeke apakah dia penasaran tentang berapa kali dia perlu mengayunkan pedangnya. Kaisar memberitahu Zeke bahwa dia perlu mencapai tujuan ini. Begitu Kaisar mengatakannya, dia mengeluarkan pedangnya dan melakukan ayunan yang sederhana namun kuat. Zeke merasakan seolah-olah dirinya terpotong menjadi dua. Zeke seolah-olah mati saat melihat serangan itu. Zeke jatuh ke tanah. Dia mulai berkeringat dan bernapas berat. Zeke tidak bisa percaya bahwa semangat yang luar biasa ini bisa mempengaruhi dirinya meskipun itu hanya rekaman. Zeke tidak bisa percaya bahwa ini adalah kebijaksanaan dari Raja Pahlawan. Zeke tersenyum canggung. Zeke berkata bahwa dia menyukainya. Zeke berdiri dan meminta sistem untuk memutar ulang video dari awal. Sistem menerima perintahnya. Di adegan berikutnya, kita melihat Zeke mengayunkan pedangnya. Sudah sekitar 4 hari sejak Zeke mengunci dirinya di sini untuk berlatih. Zeke menemukan 3 pintu lainnya di seberang pintu masuk. Ruangan pertama adalah tempat penyimpanan makanan yang berisi cukup makanan untuk bertahan selama berbulan-bulan. Ruangan kedua adalah area istirahat yang dimaksudkan untuk memungkinkan seseorang mengelola kondisi tubuh mereka. Ruangan terakhir berisi berbagai buku dan senjata perang. Ruangan ini adalah ruangan pelatihan yang ditujukan untuk penerus Kaisar. Berkat ini, Zeke dapat fokus sepenuhnya pada pelatihan dan mengayunkan pedangnya. Zeke sudah bisa meniru bentuk yang dia lihat di video, tetapi itu masih terasa tidak tepat baginya.
Saat Zeke melihat pedangnya, sistem memberitahukan bahwa dia telah memperoleh kebijaksanaan Kaiser. Sistem memberitahukan bahwa dia telah mendapatkan bentuk dasar dari pedang elemental. Zeke terkejut melihat ini. Dia tidak tahu apa artinya itu. Sistem memberitahukan bahwa dia telah melampaui tingkat dasar dan memasuki tingkat terapan. Zeke tidak tahu apa artinya. Sistem memberitahukan bahwa itu akan memanggil jiwa Kaiser. Perangkat rekaman mulai mengumpulkan sejumlah besar energi seperti mengumpulkan sesuatu. Perangkat itu berhenti mengumpulkan energi ketika sosok itu terbentuk. Sosok itu ternyata adalah raja dari kerajaan Kronos kuno, Raja Pahlawan Kaiser. Zeke tidak bisa mempercayai matanya. Raja Pahlawan Kaiser berdiri di depannya. Sementara Zeke menatap dengan kagum, Kaiser mengeluarkan pedangnya dan menyerangnya. Zeke berhasil memblokir serangan itu. Dia tidak tahu mengapa Kaiser tiba-tiba menyerangnya. Kaiser menambah kekuatan pada serangannya dan mengirim Zeke terbang. Zeke menghantam dinding. Raja Pahlawan meminta Zeke untuk segera berdiri. Zeke tidak bisa percaya bahwa Kaiser telah mengirimkannya terbang. Zeke hanya merasakan kekuatan seperti ini sekali dalam seumur hidupnya saat dia menghadapi gurunya di kehidupan sebelumnya. Kaiser bertanya kepada Zeke apakah Zeke akan belajar seni pedangnya dengan keterampilan yang begitu menyedihkan itu. Dengan ekspresi marah di wajahnya, Kaiser berkata bahwa para kesatria zaman dahulu akan memukul tanah dan meratapi pemandangan ini. Zeke tidak mengerti mengapa Kaiser menyerangnya. Zeke bertanya-tanya apakah Raja Pahlawan itu mencoba menguji kemampuannya. Sebelum Zeke bisa bangkit, Kaiser muncul di depannya dan mengayunkan pedang ke arah Zeke. Zeke berhasil menghindari serangan itu dengan bergerak ke samping. Pedang Kaiser menghancurkan dinding. Zeke semakin yakin bahwa Kaiser mencoba membunuhnya. Zeke tidak tahu apakah dia akan mampu melawan Raja Pahlawan. Zeke tahu bahwa monster yang sangat kuat ada di depannya. Zeke menarik napas dalam-dalam dan memberitahu dirinya sendiri bahwa tidak perlu memikirkan ini terlalu banyak. Zeke melemparkan pedang latihannya ke tanah dan memberitahu dirinya bahwa dia hanya perlu melakukan apa yang selalu dia lakukan dan memberikan yang terbaik. Zeke mengeluarkan pedangnya dan menutupinya dengan aura. Zeke memberitahu Raja Pahlawan bahwa dia sudah siap. Kaiser tidak mengharapkan melihat Zeke menggunakan auranya. Kaiser bertanya apakah Zeke adalah murid Seltun. Kaiser telah melupakan nama kekuatan yang digunakan Zeke. Kaiser bertanya-tanya apakah itu disebut Aurora. Sementara Kaiser berpikir Zeke menyerangnya. Kaiser memblokir serangannya dan mendorongnya kembali dengan ayunan sederhana. Raja Pahlawan masih memikirkan nama kekuatan Seltun. Tangan Zeke bergetar karena menerima serangan dari Kaiser. Dia tidak bisa percaya bahwa Raja Pahlawan sekuat ini meskipun Kaiser tidak memperhatikannya. Begitu Zeke memikirkan ini, dia melihat Kaiser di depannya. Raja Pahlawan berkata bahwa nama tidak penting. Yang penting adalah seberapa menyenangkannya pertarungan ini. Kaiser menyerang Zeke lagi. Zeke berhasil memblokir serangan itu. Kaiser mulai mempercepat serangannya. Zeke berjuang tetapi dia mampu mengimbangi serangannya. Tubuhnya bergetar setelah menerima serangan dari Raja Pahlawan. Zeke sudah tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan pria ini, namun Zeke tidak menyangka akan ada perbedaan sebesar ini dalam kekuatan mereka. Zeke merasa seperti semut yang sedang dimainkan oleh Kaiser. Zeke bertanya-tanya apakah Kaiser mencoba menunjukkan kepadanya mengapa dirinya adalah Raja Pahlawan. Meskipun Zeke kalah, Zeke masih percaya pada ketekunannya. Serangan kritisnya diaktifkan, serangan beruntunya dan gerakan cepatnya juga diaktifkan. Cakar naga miliknya juga diaktifkan. Zeke menyerang Raja Pahlawan dengan keterampilannya. Zeke menggunakan cakar naganya untuk menyerangnya. Serangan itu menyebabkan ledakan besar. Ketika debu menghilang, kita melihat bahwa Kaiser bahkan tidak bergerak. Dia hanya berdiri di sana dan menerima serangan itu secara langsung. Zeke menyerang Kaiser dari belakang. Dia mengaktifkan ethernya. Kaiser berbalik untuk melihatnya. Kaiser memberitahukan bahwa dia juga menggunakan kekuatan elemental. Zeke mengaktifkan manifestasi jiwanya dan menggunakan Lakarete untuk menyerang Raja Pahlawan. Kaiser menutupi pedangnya dengan energi yang tidak dikenal dan menggunakannya untuk menghentikan serangan Zeke. Zeke menggertakkan giginya dan terus mendorong. Raja Pahlawan hanya tersenyum padanya. Di adegan berikutnya, kita melihat Zeke terbangun di tanah. Kaiser menyebutnya sebagai orang lemah dan bertanya apakah Zeke akhirnya sudah bangun. Ketika Zeke mengangkat kepalanya, dia melihat Kaiser melayang di udara. Raja Pahlawan memberitahunya bahwa Zeke memiliki bakat yang cukup. Kaiser berkata bahwa Zeke memiliki bakat Seltun, kekuatan drakonian, dan bahkan kekuatan elemental. Segera setelah Kaiser mengatakannya, Kaiser menyadari sesuatu yang aneh. Kaiser mendekati Zeke. Kaiser memberitahukan bahwa sebagian dari jiwanya terjebak di alam roh.
Zeke terkejut mendengar ini. Zeke tidak tahu apa itu alam roh. Kaisar menjelaskan bahwa Zeke berhasil mengatasi dinding kematian meskipun dia memiliki tubuh manusia. Kaisar berkata bahwa kemampuan Zeke untuk memanfaatkan kekuatan elemental sekarang masuk akal. Zeke berdiri dan memberitahukan bahwa Kaisar telah berbicara tentang hal-hal yang tidak masuk akal seperti alam roh dan bakat Seltun. Zeke meminta Raja Pahlawan untuk menjelaskan itu dengan cara yang dia mengerti. Kaisar tersenyum mendengar ini. Kaisar meminta Zeke untuk melupakan masalah sepele seperti ini. Dia mengingatkan Zeke bahwa Zeke memiliki tujuan yang lebih penting. Zeke bertanya apa maksudnya. Kaisar meminta Zeke untuk berhenti berpura-pura. Kaisar memberitahukan bahwa Zeke berusaha untuk mempelajari kebijaksanaannya. Kaisar mengangkat tangannya dan mengumpulkan angin, air, api, dan tanah. Kaisar memberitahu Zeke bahwa dia sedang membicarakan pedang elemental. Kaisar menjelaskan kepada Zeke bahwa pedang elemental adalah penerapan dari 4 elemen dasar ini. Kaisar mengayunkan pedangnya dan menggunakan teknik yang disebut pedang badai angin. Kaisar melepaskan tornado dengan teknik itu. Kaisar menjelaskan bahwa ini adalah pedang badai angin yang diciptakan oleh angin. Kaisar berkata bahwa sumber kekuatan elemental yang ada di balik pedang elemental adalah ether. Zeke terkejut melihat kekuatan destruktif dari teknik yang digunakan Kaisar. Zeke percaya bahwa penjelasan Kaisar dan kekuatan mentahnya lebih dekat dengan sihir daripada seni pedang. Zeke tidak bisa percaya bahwa sumber kekuatan elemental adalah ether. Zeke tidak bisa merasakan ether dari Kaisar. Zeke bertanya-tanya apakah ada semacam rahasia yang terlibat dalam konversi ether menjadi kekuatan elemental. Zeke meminta Kaisar untuk menjelaskan metode mengubah ether menjadi kekuatan elemental. Kaisar menutupi pedangnya dengan api untuk menunjukkan kepada Zeke bagaimana cara kerjanya. Kaisar mengungkapkan bahwa dia secara alami dapat melakukannya. Kaisar berkata bahwa dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Zeke bertanya-tanya mengapa orang-orang seperti ini selalu menjadi gurunya. Zeke menyadari bahwa sekarang dia bisa merasakan ether di pedang Kaisar. Bukan berarti Zeke tidak merasakan apa-apa, tetapi Zeke tidak bisa merasakannya jika dia mau. Ini karena penggunaan ether Kaisar sangat terkontrol dengan sempurna sehingga Zeke perlu sepenuhnya memfokuskan semua indera untuk merasakan sesuatu. Zeke mengangkat pedangnya dan memberitahukan bahwa dia akan mencobanya sendiri. Zeke memberitahu dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh terjebak dalam apa yang bisa dia lihat. Zeke teringat bahwa Kaisar menyebut manifestasi jiwanya sebagai kekuatan elemental. Zeke percaya bahwa manifestasi jiwa pasti adalah kekuatan yang memanfaatkan kekuatan elemental. Zeke mengaktifkan ethernya dan memfokuskan pada pedangnya. Zeke menggunakan teknik yang dikenal sebagai manifestasi jiwa angin. Pedangnya dilapisi dengan angin. Begitu Zeke melakukannya, Kaisar menggunakan pedangnya untuk memukul kepalanya, mengingatkan Zeke bahwa dia memintanya untuk menggunakan kekuatan elemental. Kaisar memberitahukan bahwa Zeke sedang melakukan tiruan yang buruk dengan mantra yang Zeke gunakan. Zeke terkejut mendengar tentang mantra. Kaisar menjelaskan bahwa mantra adalah domain eksklusif naga. Kaisar berkata bahwa dia tidak tahu tentang Dragonoid, tetapi manusia pasti tidak bisa menggunakannya. Kaisar bertanya kepada Zeke apakah Zeke selalu mendorong dirinya melewati batasnya setiap kali Zeke menggunakan manifestasi jiwanya. Zeke terkejut melihat bahwa Kaisar menyadari masalahnya. Zeke teringat bagaimana dia selalu merasa lelah setelah menggunakan manifestasi jiwanya. Kaisar menjelaskan bahwa ada perbedaan yang mencolok dalam ukuran jiwa manusia dan jiwa naga. Kaisar memberitahukan bahwa Zeke mungkin bisa menirunya, tetapi dia tidak akan bisa pernah menggunakannya dengan efek yang sama. Dengan ekspresi marah di wajahnya, Kaisar berkata bahwa kemampuan itu menyedihkan. Kaisar berkata bahwa itu adalah tiruan berkualitas rendah dari mantra. Kaisar meminta Zeke untuk memulai lagi. Sekarang bahwa Zeke sudah mengerti, Zeke teringat bahwa dia pernah melihat sesuatu yang berbicara tentang mantra sebelumnya. Ini terjadi ketika dia menyerap hati Bahamut di rumah pembunuh naga. Zeke melihat jendela status yang memberitahunya bahwa mantra telah diperoleh tetapi Zeke tidak bisa menggunakannya. Zeke bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakan manifestasi jiwa dengan bebas ketika dia cukup kuat untuk membuka mantra. Zeke percaya bahwa ini
seharusnya berhasil karena manifestasi jiwa adalah teknik yang didasarkan pada mantra. Zeke menyadari bahwa dia telah mendapatkan alasan lain untuk tumbuh lebih kuat secepat mungkin. Kaisar bertanya apakah Zeke perlu satu pukulan lagi untuk menguatkan dirinya. Kaisar meminta Zeke untuk berdiri. Zeke dengan cepat berdiri. Pelatihan aplikasi memakan waktu lebih lama daripada pelatihan dasar. Melalui efek tubuh ilahi, demonstrasi Kaisar dan pertarungan yang tak terhitung jumlahnya, Zeke mampu memahami prinsip dasar pedang elemental. Sama seperti bagaimana sihir diaktifkan menggunakan mana sebagai kekuatan pendorongnya, pedang elemental didasarkan pada prinsip memanfaatkan ether untuk menggerakkan kekuatan roh yang merupakan kekuatan elemental. Setelah memahami prinsip dasar dan metode penggunaannya, pedang elemental tidak lagi sulit bagi Zeke untuk gunakan. Zeke mampu menggunakan pedangnya untuk melepaskan pedang badai angin. Kaisar memberitahukan bahwa Zeke akhirnya bisa melihatnya. Kaisar memberitahunya bahwa akan sulit untuk mencapai tingkat berikutnya dan meminta Zeke untuk beristirahat sejenak. Zeke memberitahukan bahwa dia telah mengerti. Ketika Kaisar menancapkan pedangnya ke tanah, Zeke bertanya apakah dia bisa mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Sementara dia beristirahat, Kaisar menggunakan angin untuk melayang di udara dan meminta Zeke untuk melanjutkan. Setelah belajar dari Kaisar, Zeke sekarang memahami bahwa Kaisar melayang menggunakan kekuatan elementalnya. Zeke bertanya mengapa Kaisar menyebutnya sebagai murid Seltun ketika melihatnya menggunakan aura dan bertanya apa artinya itu. Kaisar menyadari bahwa nama kekuatan yang dia coba ingat adalah aura. Kaisar mengungkapkan bahwa Seltun memberitahunya bahwa manusia tidak bisa menggunakan kekuatan elemental dan Kaisar berkata bahwa Seltun menciptakan kekuatan yang sedang Zeke gunakan. Kaisar merasa kesal melihat bahwa Seltun mengabaikan tekniknya dan bahwa hanya mewariskan miliknya sendiri. Kaisar mengutuk pria yang dikenal sebagai Seltun Draker. Zeke terkejut mendengar nama belakang Seltun. Zeke tidak bisa percaya bahwa tangan kanan Raja Pahlawan dan pria yang dikenal sebagai kesatria mulia adalah pendiri aura dan seorang Draker. Ini berarti bahwa nenek moyang Draker bukanlah Terakan, tetapi sebenarnya Seltun Draker. Zeke bertanya-tanya mengapa kebenaran ini tidak diketahui oleh orang-orang. Zeke memberitahu Kaisar bahwa dia juga ingin tahu apa itu alam roh. Zeke menjelaskan bahwa dia telah memperoleh pedang elemental dan bisa merasakan kekuatan roh, tetapi Zeke belum bisa memahami konsepnya. Kaisar mengayunkan tangannya ketika mendengar ini dan sebuah dinding besar yang terbuat dari angin muncul dari tanah. Zeke segera tahu bahwa ini adalah pedang elemental bidang angin. Zeke tidak menyangka bahwa itu juga bisa digunakan dengan cara ini. Kaisar berkata bahwa alam roh pada dasarnya adalah kehidupan setelah mati. Kaisar meminta Zeke untuk menganggap alam mereka saat ini sebagai kehidupan ini. Kaisar memberitahukan bahwa Zeke tidak akan pernah bisa kembali setelah meninggalkan tubuhnya di alam ini dan memasuki alam roh, seolah-olah seseorang telah terhalang oleh dinding yang tidak bisa dia lewati. Zeke mengingatkan bahwa Kaisar mengatakan sebagian dari jiwanya ada di dalam roh. Zeke memberitahu Kaisar bahwa dia juga ada sebagai jiwa di depannya. Kaisar menjentikan jarinya dan menciptakan lubang di dindingnya. Kaisar memberitahu Zeke bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat kasus seperti miliknya. Kaisar berkata bahwa sebenarnya ada beberapa cara untuk melintasi antar alam. Zeke melewati lubang itu dan Kaisar mengungkapkan bahwa seekor naga sebenarnya membantu Zeke melintasi ke alam ini. Zeke hanya menerima penjelasan ini. Zeke dengan cepat memikirkan kembali respon Kaisar dan bertanya apakah Kaisar yakin. Kaisar menjawab bahwa dia yakin dan bertanya kepada Zeke apakah ada masalah. Zeke berkata bahwa seharusnya tidak mungkin bagi seekor naga untuk membantu manusia. Kaisar bertanya tentang apa yang Zeke bicarakan. Kaisar berkata bahwa naga adalah makhluk yang menghargai manusia. Zeke terkejut mendengar ini. Zeke tidak mengerti apa yang Kaisar bicarakan. Zeke tidak tahu harus berkata apa. Zeke merenungkan tentang monster-monster yang dipimpin oleh naga jahat Bahamut untuk menghancurkan dunia. Zeke mengalami krisis mental. Zeke menyadari bahwa hubungan antara naga dan manusia purba pasti berbeda. Zeke tidak tahu lagi mana yang benar. Kaisar berhenti melayang. Kaisar memberitahu Zeke bahwa Zeke adalah bukti hidup dari cinta naga. Kaisar muncul di depan Zeke dan menyentuh dadanya. Saat Kaisar melakukannya, simbol Bahamut muncul dari dadanya. Ada beberapa tanda di sampingnya. Zeke terkejut melihat ini. Kaisar bertanya padanya apakah hatinya dan taring yang Zeke gunakan untuk membuat pedangnya bukanlah hal-hal yang diberikan oleh Bahamut. Kaisar mengatakan bahwa karakter Bahamut mungkin dipertanyakan
kerajaan, tetapi Bahamut memiliki sisi imut yang tidak bisa menolak permintaan yang tulus. Zeke menyadari bahwa Kaisar dan Bahamut memiliki hubungan yang baik. Zeke percaya bahwa sebaiknya dia menyembunyikan fakta bahwa Bahamut telah ditaklukkan. Dengan senyuman berpura-pura di wajahnya, Zeke memberitahukan bahwa Kaisar benar. Zeke mengatakan bahwa Bahamut memberikan hal-hal ini kepada klannya yang menyembahnya karena mereka patut dihormati. Zeke mengatakan bahwa dia hanya membuat kesalahan. Kaisar tertawa mendengar ini. Kaisar berkata bahwa Bahamut selalu menjaga mereka yang berada di bawah sayapnya. Kaisar menepuk bahu Zeke dan bertanya apakah Zeke kesulitan berurusan dengan Bahamut karena temperamennya. Kaisar mengatakan bahwa Bahamut telah bertarung berkali-kali dengan Kronos karena temperamennya yang menyala-nyala. Zeke bertanya-tanya apakah Kronos adalah nama naga lain. Zeke bertanya apakah Kaisar merujuk pada naga kerajaan. Zeke mengatakan bahwa dia telah mendengar banyak hal tentang Kronos dari Bahamut. Zeke bertanya pada Kaisar apakah nama kerajaan itu diambil dari Kronos. Kaisar memberitahukan bahwa Zeke benar. Kaisar mengungkapkan bahwa dia adalah kontraktor Kronos. Kaisar mengatakan bahwa sementara seseorang berpikir keras tentang nama kerajaan, Kronos dengan santai minum teh. Ketika melihat ini, Kaisar memutuskan untuk menamai kerajaan itu setelahnya. Zeke terkejut mendengar tentang naga yang minum teh. Zeke bertanya-tanya apakah ini dilakukan melalui keterampilan polimorf. Kaisar mengatakan bahwa Kronos tidak bereaksi banyak seolah-olah dia sudah mengharapkannya. Kaisar mengatakan bahwa dia ingin nama naga itu dikenal oleh generasi mendatang. Zeke mulai menyusun semuanya. Ribuan tahun yang lalu, pada era di mana Kaisar hidup, manusia dan naga hidup dengan harmoni. Namun jika seekor naga yang sangat kuat membantu manusia tanpa kontrak, keseimbangan dunia akan runtuh. Ini akan membahayakan seluruh alam. Untuk mencegah ini, para naga menekan kekuatan mereka sendiri dan berubah menjadi bentuk manusia untuk membantu umat manusia melalui kontrak mereka. Para naga menyebut manusia yang mereka kontrak sebagai kontraktor. Zeke menyimpulkan bahwa alasan tokoh-tokoh kuno begitu kuat adalah karena mereka menerima bantuan dari naga. Zeke bertanya-tanya tentang apa yang menyebabkan perpecahan antara manusia dan naga. Kaisar memberitahu Zeke bahwa dia tidak bisa lagi menunggu. Zeke memutuskan untuk mendengarkan seluruh kisah Kaisar ketika dia mendapatkan kesempatan. Zeke memberitahukan bahwa Kaisar telah menunggu lebih dari 2000 tahun untuk seorang penerus dan Zeke mengatakan bahwa Kaisar bisa menunggu sedikit lebih lama. Kaisar berkata bahwa dia telah mengajari seorang murid yang angkuh. Kaisar ingin melihat apakah Zeke akan mampu mempertahankan sikapnya itu. Kaisar mengangkat pedangnya dan mengambil sikap mengungkapkan kepada Zeke bahwa pelajaran terakhirnya adalah duel melawan dirinya. Zeke menyadari bahwa suasana di sekitar Kaisar telah berubah. Kaisar mengatakan bahwa duel ini tidak akan berbeda dari apa yang telah mereka lakukan. Kaisar menyatakan bahwa dia akan menambahkan sebuah aturan. Kaisar mengangkat tangannya dan menciptakan dinding yang memblokir 3 pintu di ruangan itu. Kaisar memberitahu Zeke bahwa makan dan tidur akan dilarang mulai sekarang dan duel akan berlanjut sampai dia mengatakan bahwa mereka bisa berhenti. Kaisar juga memberitahukan bahwa Zeke hanya bisa menggunakan pedang elemental dengan elemen yang sama dengannya. Zeke bertanya tentang apa yang akan terjadi jika aturan dilanggar. Kaisar mengaktifkan teknik yang dikenal sebagai tarian lapangan api. Teknik ini melapisi pedangnya dengan api dan Kaisar menyerang Zeke. Zeke berhasil memblokir serangannya. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Kaisar memberitahukan bahwa Zeke bebas untuk melanggar aturan jika Zeke memiliki lebih dari 1 nyawa. Pedang elemental dibagi menjadi 4 lapangan yang masing-masing sesuai dengan elemennya. Lapangan pertama didirikan di atas elemen api yang dikenal sebagai lapangan api. Lapangan ini menyebarkan sejumlah besar panas dan api beserta memiliki kekuatan destruktif yang luar biasa. Kaisar menggunakan lapangan api untuk membakar Zeke, tetapi Zeke mampu mendorong api itu menjauh dan menyembuhkan tubuhnya. Lapangan berikutnya yang digunakan Kaisar didirikan di atas elemen tanah, yaitu lapangan baja. Kaisar menekan Zeke ke bawah dengan lapangan baja. Kaisar menyerangnya dengan pedangnya. Zeke berhasil memblokir serangan itu, tetapi Kaisar mendorongnya lebih dalam ke tanah. Lapangan baja mengkhususkan diri dalam penaklukan dan pertahanan, menggunakan kekuatan untuk mengkontrol kekerasan dan massa dengan bebas. Saat Kaisar menekannya ke tanah, Zeke menggertakkan giginya dan mengumpulkan kekuatannya. Zeke mendorong Kaisar kembali dengan sejumlah besar energi. Segera setelah Zeke melakukannya, sesuatu memotong
wajahnya, Kaisar mengaktifkan lapangan angin yang didirikan di atas elemen angin. Kaisar menggunakan lapangan angin untuk melancarkan beberapa serangan ke arah Zeke saat dia berada di udara. Zeke mampu memblokir serangan-serangan itu. Meskipun dibandingkan dengan lapangan api, lapangan angin kurang bertenaga namun berguna untuk kecepatan serangannya, gerakan cepat, dan aura pedang. Melihat bahwa Zeke berhasil memblokir serangannya, Kaisar memutuskan untuk melancarkan serangan yang lebih besar. Zeke berhasil menghindari serangan itu dan muncul di belakangnya dalam sekejap. Zeke melapisi pedangnya dengan angin dan ingin menyerang Kaisar dari belakang. Sayangnya Kaisar mengaktifkan lapangan terakhir yang didirikan di atas air yang dikenal sebagai lapangan air. Kaisar menggunakan air untuk memblokir serangan Zeke. Lapangan air digunakan untuk serangan dan pertahanan serta penekanan dan dukungan. Kaisar menggunakan lapangan air untuk mendorong Zeke kembali. Lapangan air itu variabel air itu sendiri memiliki kekuatan yang serbaguna dan seimbang. Kaisar menggunakan air untuk memberikan luka besar di tubuh Zeke. Zeke tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Zeke percaya bahwa kekuatan dan jangkauannya seharusnya lebih besar. Zeke tidak bisa memahami mengapa ada jarak yang begitu besar antara dirinya dan Kaisar. Zeke teringat saat dia berlatih menggunakan lapangan air. Zeke membuat sejumlah besar air mengalir ke tanah. Zeke senang melihat apa yang dia lakukan, tetapi Kaisar dengan cepat memukul kepalanya dengan pedangnya. Zeke bertanya mengapa Kaisar memukulnya. Sementara melayang di udara, Kaisar menjelaskan bahwa kekuatan yang Zeke gunakan adalah kekuatan air terjun, bukan kekuatan air. Zeke bertanya apakah itu baik. Kaisar menjawab bahwa hal yang penting adalah dia bisa menggunakan elemen yang tepat. Kaisar berpindah ke tanah dan memberitahukan bahwa ketika datang ke lapangan lainnya, Zeke hanya perlu memanifestasikan atribut yang tepat dan menggunakannya dengan seluruh kekuatannya agar kekuatan itu dapat hidup. Namun itu berbeda dengan lapangan air. Kaisar memberitahu Zeke bahwa lapangan air adalah tentang kelenturan dan kelenturan akan mengalahkan kekuatan. Kaisar bertanya kepada Zeke apakah dia mengerti dan memintanya untuk melakukannya lagi. Zeke berdiri dengan marah. Zeke percaya bahwa Kaisar sedang berbicara omong kosong. Baginya tidak masuk akal bahwa kelenturan bisa mengalahkan kekuatan. Zeke teringat bahwa dia menyerah di kehidupan sebelumnya karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Zeke kehilangan apa yang berharga baginya karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melindunginya, untuk bertahan hidup, untuk mematuhi keyakinannya, dan untuk melindungi yang berharga baginya. Zeke hanya mencari kekuatan sepanjang hidupnya. Zeke tidak bisa percaya bahwa Kaisar sekarang memberitahunya bahwa kelenturan akan mengalahkan kekuatan. Zeke tidak bisa memahami konsep ini. Dia menguatkan dirinya dan melapisi pedangnya dengan air, menggunakannya untuk memblokir serangan Kaisar. Zeke tidak bisa percaya bahwa dia memikirkan hal lain selama duel. Kaisar mengirim Zeke terbang dengan serangannya dan Zeke menggunakan pedangnya untuk menahan dirinya. Tubuhnya bergetar saat Zeke perlahan-lahan mendorong dirinya ke atas. Zeke menyadari bahwa dia berhenti mengingat waktu setelah hari ke-15. Zeke percaya bahwa duel gila ini pasti telah berlangsung selama sebulan. Zeke telah bertarung tanpa henti, tanpa makanan atau istirahat. Berkat duel ini, Zeke menyadari bahwa stamina tak terbatas tidaklah segalanya. Itu tidak berarti apa-apa di depan monster yang mengalahkannya. Kaisar menyerangnya lagi dan Zeke dengan cepat menggunakan pedangnya untuk memblokir serangan itu. Zeke menyadari bahwa dia tidak bisa memberikan kekuatan pada lengan kanannya saat ini. Lantainya juga licin. Sambil berjuang untuk mempertahankan posisinya, Zeke tergelincir dan menyebabkan percikan besar di air. Untungnya dia berhasil berdiri tegak. Zeke tidak menyangka bahwa dia bisa memantulkan serangan berat Kaisar dengan air. Zeke tersenyum saat mengingat apa yang dikatakan Kaisar. Zeke sekarang mengerti apa yang dimaksud Kaisar ketika dia mengatakan bahwa kelenturan akan mengalahkan kekuatan. Ketika Zeke melepaskan kekuatannya untuk menggenggam pedangnya dan kekuatannya untuk tetap berdiri, Zeke akhirnya mulai memahami kata-kata Kaisar. Metode yang Zeke pelajari untuk mengontrol busur dan serangan pedang hanya mengikat kebebasannya. Zeke menyadari bahwa dia perlu memotong belenggu yang tidak perlu ini, sama seperti air mengalir dari atas ke bawah. Zeke perlu menciptakan jalannya sendiri. Zeke menggenggam pedangnya dan menyerang Kaisar. Zeke teringat bahwa dia pernah merasakan sesuatu yang serupa di kehidupan sebelumnya. Ketika garis antara pedangnya dan dirinya sendiri menjadi kabur dan Zeke merasa seolah-olah menjadi satu dengan dunia di sekelilingnya. Zeke sekarang mengerti bahwa air bisa menjadi ganas kadang-kadang tetapi juga bisa disempurnakan. Zeke menggerakkan pedangnya dengan air dan mendorong Kaisar kembali.
Zeke berdiri di depan Kaisar seperti seseorang yang setara. Kaisar tersenyum saat melihat ini. Dia merasa bersemangat. Kaisar mengayunkan pedangnya ke arah Zeke. Zeke dengan cepat bergerak mundur untuk menghindari serangan itu. Zeke menunduk dan mengumpulkan sejumlah besar air di sekitar pedangnya. Kaisar juga melakukan hal yang sama. Dengan senyuman di wajah mereka, keduanya menggunakan teknik lapangan air yang dikenal sebagai tepi air. Serangan mereka mengguncang seluruh kerajaan Kronos, bahkan meninggalkan lubang besar di atap istana. Zeke jatuh berlutut. Dia kehilangan kesadaran. Kaisar memberitahunya bahwa Zeke luar biasa dan dia menerima Zeke sebagai satu-satunya penerus ajarannya. Di adegan berikutnya, kita melihat Zeke terbangun. Dia terkejut melihat bahwa dirinya pingsan. Ini adalah kedua kalinya dia kehilangan kesadarannya. Pertama kali terjadi selama duelnya dengan Duk. Saat itu sistem memberitahunya bahwa penggunaan keterampilan yang berlebihan telah mengakibatkan kelelahan yang melebihi batas yang diizinkan. Sistem memaksa menutup kesadarannya demi kebaikannya sendiri. Namun kali ini berbeda. Ini adalah pertama kalinya Zeke pingsan karena dia mencapai batas fisik tubuhnya. Zeke mendorong dirinya untuk bangkit dan memanggil Kaisar. Zeke berbalik untuk melihat bahwa batu yang memanggil Kaisar telah hancur. Zeke menyadari bahwa Kaisar telah kembali ke alam roh. Zeke bertanya-tanya tentang apa yang terjadi dengan misi tersebut. Zeke merasa bahwa dia berhasil menggunakan lapangan air dengan baik sebelum pingsan. Sambil berpikir, beberapa pesan muncul entah dari mana. Zeke terkejut melihat jumlah pesan yang muncul di depannya. Sistem memberitahunya bahwa Zeke telah menyelesaikan misi terkait dan bahwa hadiahnya akan meningkat karena bonus waktu. Zeke senang melihat ini. Zeke percaya bahwa dia pantas mendapatkan hadiah tersebut karena dia bekerja keras untuk menyelesaikan misi itu. Zeke menerima air mata Raja Peri, 500 poin karma, dan 3 kartu keterampilan acak. Sistem memberitahukan bahwa Zeke telah menyelesaikan misi pencapaian dan hadiahnya akan meningkat karena bonus waktu. Ini meningkatkan hak administrator Zeke dan memberikannya 500 poin karma serta 3 kotak acak. Karena Zeke telah ditingkatkan menjadi administrator tingkat menengah, beberapa fungsi sistem akan dibuka. Buku misi Zeke yang berlevel dasar berubah menjadi buku misi berlevel menengah dan slot hotkey item terbuka. Fungsi transportasi portal mini peta juga dibuka. Sistem memberitahu Zeke bahwa jiwanya telah mengalami pertumbuhan. Karena pertumbuhan jiwanya, segel di hati Bahamut sebagian terbuka, tetapi 90% dari kekuatan Bahamut masih tersegel. Pesan-pesan yang muncul cukup banyak. Zeke percaya bahwa membaca semuanya akan menjadi pekerjaan yang berat. Zeke memutuskan untuk terlebih dahulu memeriksa presentase segel. Zeke teringat bahwa segel itu berada di 95% ketika dia pertama kali menyerap hati Bahamut. Saat itu Zeke mencoba untuk segera membuka segel, tetapi sistem menghalanginya. Karena Zeke telah langsung menghadapi kekuatan itu, dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia tangani. Zeke menyadari bahwa sekarang dia hanya bisa menangani 10% dari kekuatan tersebut. Zeke memahami bahwa invokasi yang tidak bisa dia buka hanya dengan poin dan kontrol naga pasti terkait dengan presentasi segel. Zeke memutuskan untuk memantau hal itu. Dia membuka sistem dan membuka kotak acak yang dia dapat sebagai hadiah. Zeke mendapatkan beberapa sepatu yang terbuat dari besi meteorit dan pelindung tubuh bagian bawah yang juga terbuat dari besi meteorit. Sistem memberitahunya bahwa sifat item tersebut akan diaktifkan setelah Zeke menggunakan satu set lengkap dari besi meteorit. Item ketiga dari dia dapat adalah sepasang anting-anting yang dibuat dengan indah dari kristal. Anting-anting ini memberikan peningkatan 15% dalam kecepatan pemulihan mana pengguna. Mereka juga terlihat bagus saat dipadukan dengan gaun merah. Zeke tahu bahwa dia bisa menjual anting-anting itu kepada seorang penyihir dengan harga yang baik. Zeke tidak bisa percaya bahwa dia berhasil mendapatkan sepatu dan pelindung tubuh bagian bawah yang cocok dengan pelindung tangan yang dia dapatkan sebelumnya. Zeke tahu bahwa tidak akan lama sebelum dia mendapatkan satu set lengkap. Zeke memutuskan untuk memeriksa kartu keterampilan acaknya selanjutnya. Ketika Zeke membuka kartu-kartu itu, dia melihat bahwa dia mendapatkan keterampilan peringkat C yang dikenal sebagai Discharge Static. Keterampilan ini memungkinkannya untuk menghasilkan listrik yang memberikan kejutan listrik kepada target melalui sentuhan. Zeke juga mendapatkan keterampilan peringkat C lainnya yang disebut Flashbang. Keterampilan ini memungkinkannya untuk menembakkan energi terkondensasi yang kemudian meledak dan menghasilkan cahaya terang yang menonaktifkan penglihatan seseorang. Keterampilan ketiga yang diterima Zeke adalah keterampilan peringkat C yang disebut Dissonance yang memungkinkannya untuk menciptakan suara yang tidak menyenangkan untuk mengganggu pendengaran target.
Zeke tidak menyangka bahwa semua keterampilan tersebut berperingkat C. Zeke menyadari bahwa tidak ada gunanya semua kerja kerasnya jika sistem hanya memberikannya keterampilan berperingkat rendah. Zeke mengeluarkan sebuah belati dan menerapkan discharge statik padanya yang menyebabkan percikan besar. Zeke tidak bisa percaya bahwa ini adalah keterampilan peringkat C. Kekuatannya sangat baik. Zeke menyadari bahwa dia bisa menggunakannya dengan cara yang berbeda. Zeke percaya bahwa dia akan mampu menghasilkan sesuatu yang melebihi efek artefak yang dia gunakan selama ujian kenaikan kelas jika dia menggunakan flashbang dan dissonance bersama-sama. Zeke membuka pesan-pesannya. Zeke teringat bahwa dia telah membuka lebih banyak fungsi sistem dengan meningkatkan level administratornya. Zeke memilih slot hotkey itemnya. Fungsi ini memungkinkannya untuk menggunakan item di slot seperti keterampilannya. Zeke percaya bahwa fungsi ini akan berguna dalam keadaan darurat. Zeke bertanya-tanya tentang apa yang harus disimpan di slot tersebut. Karena Zeke memiliki faktor penyembuhan dan stamina tak terbatas, dia tidak memerlukan ramuan penyembuhan. Sambil melihat-lihat sistem, Zeke menyadari sesuatu yang penting. Keterampilan yang Zeke kira akan sangat kuat masing-masing memiliki kekurangan sendiri. Meskipun tidak mungkin, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan pernah menghadapi lawan terampil lain seperti Kaisar yang tidak bisa diatasi dengan stamina tak terbatas. Zeke menyadari bahwa dia belum dapat mengkonfirmasi batas dari faktor penyembuhannya. Zeke tidak ingin mengambil resiko, jadi dia membeli ramuan penyembuhan kelas atas yang dikenal sebagai Salvation. Dia membelinya seharga 350 poin karma. Zeke mendaftarkan ramuan itu di slot hotkey itemnya. Salvation adalah karya agung dari Jafir Hasan, ramuan penyembuhan kelas atas yang akan segera memulihkan luka berat dan stamina. Karena kinerjanya yang luar biasa, siapapun yang pernah meminumnya tidak akan terpengaruh olehnya lagi dan ramuan ini juga memiliki efek yang tidak diketahui. Meskipun itu adalah pengeluaran yang tidak terduga, Zeke tidak marah tentang hal itu. Zeke tahu bahwa dia harus mendapatkan ramuan yang dapat berfungsi sebagai pengganti stamina tak terbatas atau faktor penyembuhan. Zeke memutuskan untuk memeriksa hadiah yang paling penting. Zeke mengeluarkan air mata Raja Peri yang berada dalam botol kaca. Air mata itu dikatakan tumpah setelah merasakan kesedihan kehilangan Raja Pahlawan Kaisar akibat konspirasi penyihir jahat. Air mata ini dapat digunakan sebagai medium untuk memanggil Raja Peri dari dunia roh dan hanya dapat digunakan sekali. Zeke terkejut melihat deskripsi item tersebut. Zeke teringat bahwa Raja Peri muncul dalam legenda sebagai makhluk yang mengabulkan permohonan manusia. Zeke bertanya-tanya apakah memanggil Raja Peri akan mengarah pada permohonan yang dikabulkan. Zeke menyadari bahwa itu hanya dapat digunakan sekali, jadi dia memutuskan untuk tidak mengujinya sekarang. Zeke menyimpan botol itu di inventarisnya, berdiri dan memberitahu dirinya sendiri bahwa akan ada saatnya dia bisa menggunakan item tersebut. Setelah mengucapkan ini, Zeke berjalan keluar dari bangunan. Di adegan berikutnya, kita dibawa ke sebuah poster depan. Kita melihat Zeke muncul di poster depan itu entah dari mana. Ketika Zeke melihat sekeliling, dia menyadari bahwa dia berada di pos petualang. Zeke tidak percaya bahwa dia benar-benar dipindahkan ke sana. Zeke bisa melakukan ini dengan fungsi portal sistem yang baru. Zeke melompat keluar dari poster depan dan sistem menanyakan apakah Zeke ingin menggunakan fungsi transportasi portal. Sistem meminta Zeke untuk memilih tujuan untuk dipindahkan dan Zeke saat ini berada di pos petualangan ke-8 Kerajaan Argos. Selama Zeke memilih tujuan dari mini peta, Zeke akan dapat berpindah ke sana dengan segera. Selain fakta bahwa poin yang dibutuhkan meningkat seiring dengan jarak, tidak ada batasan. Selama Zeke memiliki poin, dia bisa berpergian dengan bebas di seluruh benua. Ini akan membuat perjalanan menjadi mudah dan juga membantunya menyembunyikan keberadaannya. Kemampuan ini sangat berguna untuk rencananya. Sambil melihat peta, Zeke menyadari bahwa ada banyak bunga di sekelilingnya. Zeke bertanya-tanya mengapa bunga-bunga itu ada di sana di musim dingin. Zeke dengan cepat menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Adegan berpindah dan kita dibawa ke fasilitas pelatihan kesatria teratas di benua tengah. Tempat ini dikenal sebagai Valhalla. Kita melihat berbagai siswa yang mengenakan pakaian putih. Di fasilitas tersebut, kita dibawa ke kantor dekan di mana kita melihatnya memangkas tanamannya. Zeke berada di kantor bersamanya dan dekan memberitahu Zeke bahwa dia belum pernah melihat kasus seperti itu dalam 10 tahun sebagai dekan. Dekan belum pernah mendengar tentang seorang mahasiswa baru yang datang ke sekolah sebulan setelah upacara penerimaan.
Zeke tidak menyangka bahwa dia akan terkurung di rumah kaisar selama sebulan penuh. Dalam panduan masuk yang dia terima bersama dengan surat rekomendasi, terdapat klausul yang menyatakan bahwa dekan memiliki wewenang atas penerimaan siswa jika seorang siswa gagal berpartisipasi dalam upacara penerimaan. Masuk tahun depan sudah terlambat bagi Zeke. Zeke perlu masuk ke perpustakaan rahasia Terakan. Zeke memutuskan untuk menggunakan alasan apapun untuk meyakinkan dekan. Zeke menjelaskan kepada dekan bahwa dia sepenuhnya kehilangan dirinya dalam keadaan kesatuan saat berlatih untuk menutupi kekurangannya. Zeke memberitahukan bahwa dia kehilangan kesadarannya untuk waktu yang lama. Dekan yang bernama Flaubert Borges berhenti memangkas tanamannya ketika mendengar ini. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Borges bertanya kepada Zeke apakah ini semua yang bisa Zeke pikirkan untuk menutupi ketidakhadirannya di upacara penerimaan. Flaubert Borges adalah seorang kesatria yang terkenal di seluruh benua, berasal dari kerajaan Tibet sebagai anggota pengawal kerajaan. Kisah bagaimana Arthur Draker pergi menemui Flaubert 3 kali untuk memintanya menjadi dekan begitu terkenal sehingga masih dibicarakan 10 tahun setelah kejadian itu. Zeke tahu bahwa pria ini adalah seseorang yang sangat menghargai kehormatan dan aturan. Zeke menyadari bahwa segala sesuatunya tidak akan berjalan baik untuknya jika dia mencoba membuat argumen emosional. Zeke menundukkan kepalanya dan memberitahukan bahwa dia tidak memiliki alasan untuk ketidakhadirannya. Flaubert tidak mengharapkan ini. Flaubert tahu bahwa kesatuan bukanlah sesuatu yang mudah dicapai. Jika itu adalah kadet lain, dia akan menganggapnya sebagai kebohongan. Flaubert mengungkapkan kepada Zeke bahwa dia telah menerima surat rekomendasi dari dekan akademi dan Flaubert memberitahu Zeke bahwa dia akan mengatur tempat untuknya. Zeke terkejut mendengar ini. Flaubert menjelaskan bahwa dia akan mengizinkan pendaftarannya jika pelatihan sebulan yang Zeke jalani dianggap lebih berharga daripada sebulan di Valhalla. Zeke tidak suka fakta bahwa Howard membantunya dalam situasi ini, tetapi Zeke tidak memiliki banyak pilihan. Zeke berterima kasih kepada Flaubert karena memberinya kesempatan. Flaubert menekan bel dan seorang asisten segera masuk ke kantornya. Flaubert meminta pria itu untuk segera memesan ruangan pelatihan kosong dan meminta agar dia memberitahu para profesor dari setiap departemen bahwa akan ada ujian masuk tambahan, jadi mereka perlu berkumpul di sana. Adegan berpindah dan kita dibawa ke ruangan pelatihan individu kadet. Kita melihat Zeke berdiri di atas panggung. Zeke melihat sekeliling ruangan dan menyadari bahwa semua profesor di sini adalah kesatria terkenal yang pernah dia lihat di berita benua setidaknya sekali. Karena semua orang telah berkumpul di sana, Flaubert memerintahkan Zeke untuk menunjukkan hasil dari pelatihannya yang dia jalani. Dan episode ini pun telah selesai. Untuk teman-teman yang menyukai video ini, teman-teman bisa like dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!